sini. Oleh karena itu, lihat sejarah. Khalid itu diagung-agungkan oleh Rasulullah SAW dengan satu amal. Padahal beliau itu lemah di amal-amal yang lain. Amal satu itu apa? Jihad fisabilillah. Dan itu bukan lemah, itu bukan ana loh yang ngomong ya. Khalid sendiri, Khalid bin Walid. Suatu hari beliau itu lihat suatu hari akhwan, dan itu anak kalau jadi sedih kalau ingat ucapannya Khalid ini. Beliau suatu hari tak sengaja itu melihat mushaf. Dulu di zaman Rasulullah Quran itu yang ditulis di lembaran, ya di pelepah korma, ya di kayu, ya di papan, kadang-kadang itu. Suatu hari beliau itu menemukan papan atau pelepah korma, itu anak lupa, tulisan Al-Quranul Karim. Beliau memandang tulisan itu dengan termenung gitu. Lalu beliau mengatakan, wahai Al-Quran, maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak banyak membacamu. Aku tidak banyak membacamu. Kalimat terakhir, laqad syaghalani ankal jihad. Jihad telah menyibukkan aku dari membaca. Jihad fisabilillah telah menyibukkan aku dari membaca. Itu komentarnya Khalid sendiri. Kalau di zaman sekarang ya akhwan, walidzubillah, huruf dal itu kita ganti dengan huruf zai. Laqad syaghalani ankal jihad. Jihad itu ini loh. Kalau Khalid ibn Walid, kalau suatu ketika nanti di padang mahsyar ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau ditanya oleh Allah, wahai Khalid, kenapa engkau tidak banyak membaca firman-firmanku? Khalid akan dengan tegar mengatakan, ya Rabb, syaghalani an kalamikal jihadu fi sabilik. Ya Allah, menyibukkan aku dari membaca firman-firmanmu karena harus berjuang di jalanmu. Tapi nanti tatkala kita itu ditanya oleh Allah di padang mahsyar nanti, kira-kira jawaban kita itu apa? Kira-kira jawaban kita itu apa? Makanya ikhwan, istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan keistiqomahan itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat agung. Tatkala kita ingin untuk husnul khatimah. Suatu hari Al-Imam Ibnu Yainah rahimahullah ta'ala, di saat-saat sakratul maut, beliau itu menangis dengan tangisan yang sangat pilu. Detik-detik beliau menjelang meninggal dunia, murid-muridnya sampai sedih dengan tangisan sang guru. Dan siapa yang tidak kenal Ibnu Yainah? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau ditanya oleh murid-muridnya, ya Imam, kenapa engkau sedih menjelang kematian? Bukankah engkau itu telah melakukan ini? Diingat-ingatkan, muridnya itu berusaha untuk mengingatkan kebaikan apa? Kebaikan gurunya, dan itu sunnahnya para sahabat tatkala menjelang wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Antum baca Sahih Bukhari dalam sejarah wafatnya Umar. Beliau itu tatkala ada seorang pemuda datang menghadap sama Umar bin Khattab, kemudian beliau ngomong kepada Umar dan di sekelilingnya para sahabat, ya Amirul Mukminin, bergembiralah, laqad qaddamta lil islami ma qaddamt. Yani bergembiralah, engkau telah melakukan segala amal kebaikan untuk kemajuan Islam. Umar mengatakan, ya laita ma amiltu lali wala alai. Duh, seandainya yang aku lakukan selama ini cukup untuk tidak menjadikan aku berdosa, meskipun aku tidak mendapatkan pahalanya.
Jadi para sahabat, teman-temannya Ubay bin Uyainah itu mencoba untuk mengingatkan kebaikan-kebaikannya. Maka beliau mengatakan, semua yang aku lakukan selama ini itu adalah untuk menyiapkan hari ini. Karena innan nasa yamutuna ala ma'asyalih. Karena orang itu akan meninggal dunia tergantung dengan kebiasaan ini kaya apa. Kita itu memegang amal soleh, memegang istiqomah untuk menyiapkan ujung kehidupan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung kepada ujungnya. Jangan sampai ya ikhwan, dosa-dosa sir, dosa-dosa kholawat, dosa-dosa kita di tengah-tengah, yakni kesepian, menjadikan Allah membongkar aib kita di ujung kematian kita. Ingat, ada cerita-cerita mengerikan yang Imam Ibnu Qayyim sebutkan di tengah-tengah kitab Al-Jawabul Kafi. Kalau enggak di Jawabul Kafi, di Ighatsatul Lahfan, Anda lupa. Ya, di antara dua kitab itulah. Pada waktu beliau membicarakan tentang masalah ujung kematian. Beliau cerita tentang beberapa cerita-cerita yang mengerikan. Jadi ada seorang yang dipandang oleh keluarganya itu orang baik-baik. Tatkala di tengah-tengah sakaratul maut, di tengah-tengah sakaratul maut, dia itu dia talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lafaz yang keluar dari mulutnya sekak, seter, sekak, seter. Ngerti sekak, seter nggak? Catur itu. Catur. Hah? Sekak, seter ya, sekak, seter, catur. Aku biar tahu ngelakoni ngono mergi cecil. Sekak, seter, sekak, seter. La ilaha illallah, sekak, la ilaha illallah, seter. Sampai mati. Diusut, ternyata dia itu sering kali azan itu gak digubris karena sedang catur. Dan betapa banyak orang semacam itu di zaman sekarang. Ada yang jauh lebih mengerikan. Ini masih ceritanya Ibnu Qayyim. Masih ceritanya Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah cerita, ada orang itu pada waktu sakaratul maut ditalqin. Pada waktu ditalqin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Yang keluar dari mulutnya, hotel A, kamar nomor 8. Hotel A, kamar nomor 8. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hotel A, kamar nomor 8. La ilaha illallah, hotel A, kamar nomor 8. Sampai mati. Setelah meninggal dunia, dimakamkan, sebagian orang itu penasaran, hotel A kamar nomor 8 ku ya opo ngono karepe. Dicarilah hotel A itu. Ternyata hotel A itu cuma di kota sebelah. Di kampung sebelah lah kalau gitu, di kota sebelah. Masuk ke situ, ketemu dengan resepsionis kalau sekarang. Ini zaman biyen bodoh jenenge opo. Ketemu dengan resepsionis. Ditanya, "Ini hotel A, Mbak?" "Oh, nggih." "Oh, kenal Bapak namanya Fulan, Ibnu Fulan?" "Oh, langganan." "Kalau kesini biasanya kenapa Mbak?" "Pesen kamar nomor 8." "Ngapain? Gowo cewek?" "Cewek sopo?" "Gonta ganti." Jadi ternyata selama hidup si Fulan itu pesina tanpa ada satupun keluarganya yang tahu. Gowo cewek di koning hotel dan langganan di hotel itu di kamar nomor 8. Allah bongkar kejahatannya di ujung hidupnya. Allah bongkar ya kawan kejahatannya di ujung hidupnya. Makanya hati-hati para ikhwatin azani Allah wa yakum. Bidzunubil khalawat, dengan dosa tatkala kita sendirian. Dan alangkah mudahnya dosa itu di zaman sekarang dengan alat yang satu ini. Kalau kita di tengah masyarakat umum, di hadapan orang umum, kita semuanya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Penentu nilai kita di hadapan Allah bukan tatkala kita sedang di hadapan umum semacam ini. Penentu nilai kita di hadapan Allah adalah tatkala kita sendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang menentukan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang istiqomah ya kawan. Pegang keistiqomahan. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mendekat dengan sumber hidayah, ilmu dan majelis ilmu, dan banyak berteman dengan komunitas orang-orang yang baik. Terus istiqomalah dengan amal meskipun sedikit. Ini khairul amal adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amal itu yang ajek, yang lumintu meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Ana itu sering membahasakan begini. Khairul amal adwamuha wa inqal itu ana selalu membahasakan begini. Kalau ada orang itu karyawan PNS atau apalah, pokoknya karyawan. Dia itu punya gaji sekian. Dia itu setelah kebutuhan keluarganya, dia mampu untuk nyisihkan setiap bulannya itu uang 300.000 untuk sedekah. Setiap bulan. Dia mampunya itu. Setelah gajinya sekian, dikurangi SPP-nya anak, dikurangi ya listrik rumah, dikurangi ini, kurangi. Dia mampu, dia itu harus bisa sedekah. Mampu dia sedekah, anggaplah promo 300.000. Dia pendapatannya sebulan sekali karena PNS, ASN, atau karyawan swasta atau yang lain. Dan dia tidak mempunyai pendapatan yang lain. Nek kepingin sedekah yuk 300.000 itu sekali sedekah del 300.000. Dan hari-hari yang lain ngenteni ulang ngarep. Lebih baik mana? Begitu terima gaji disisihkan 300.000 langsung sedekah del, atau sedekah di pencar bendino 10.000. Ben salah subuh ngono nggawa duit 10.000 jemblono kota, ben salah subuh jadi sedekah 10.000. Setiap hari sedekah 10.000. Bagusan mana? Bagusan yang kedua. Nik jenengan kuat nyekel duit iku. Ini gak kuat ya ojo. Kenapa? Kalau sedekah sama-sama 300.000 totalnya sebulan, tapi kalau 10.000 itu ada nilai ajak, ada nilai istiqomah, ada nilai tiap hari sedekah, tiap hari didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Tapi ini berlaku nek antum kuat nyekel duit 300.000 iku. Alah, oleh rong dina duitnya hilang, gawe tuku ngene gitu ngono ya sekalian. Di awal 300.000 kembali kepada masing-masing. Wallahu a'lam.